Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Safarudin Ahmad. Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di Universitas Padjadjaran Bandung pada program studi Magister Keperawatan di peminatan keperawatan jiwa. Mudah-mudahan pada saat ini kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Untuk saat ini saya akan mencoba berdiskusi dan sharing dengan teman-teman semua bagaimana dan seperti apa penanganan pada pasien dengan gangguan depresi. Yang saat ini akan saya bahas penanganan atau bagaimana pendapat salah satu teori atau ahli, yaitu yang saya angkat di sini, Bruce F. Skinner, tentang reward dan punishment. Sehingga dalam video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana dan seperti apa penanganan pada pasien depresi menggunakan pendekatan teori tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi untuk teman-teman semua. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita tinjau dulu apa itu depresi. Menurut definisi dari referensi yang saya dapatkan, depresi adalah perubahan suasana hati yang diekspresikan oleh perasaan sedih, putus asa, dan pesimisme. Ada kehilangan minat dalam melakukan hobi dan gejala somatik mulai tampak seperti perubahan pola makan dan perubahan pola tidur. Sehingga seseorang yang mengalami depresi di sini perasaan suasana hatinya akan selalu sedih dan selalu pesimis terhadap kondisi atau keadaan yang dia hadapi, sehingga klien tersebut mengalami kehilangan minat, mulai perubahan pola makan, dan tidurnya juga akan terganggu. Saya akan coba paparkan lebih jauh bagaimana gejala-gejala pada klien depresi. Pada orang dengan gangguan depresi, yang pertama yaitu selalu murung, sedih, lesu, kehilangan gairah dan tidak bersemangat, dan merasa tidak berdaya. Yang kedua, selalu dihantui oleh perasaan bersalah dan berdosa dan menganggap dirinya tidak berguna. Yang ketiga, terjadi perubahan pola makan sehingga berat badannya menurun. Yang keempat yaitu sulit berkonsentrasi dan daya ingat menurun. Yang kelima, terjadi gangguan tidur. Klien biasanya sangat sulit untuk tidur serta selalu dihantui mimpi buruk dalam tidurnya. Yang keenam yaitu gelisah atau terjadi perlambatan gerakan motorik. Yang ketujuh yaitu hilang perasaan senang, semangat, dan minat. Yang kedelapan, kreativitas dan produktivitasnya menurun. Yang kesembilan, terjadi gangguan seksual. Dan yang kesepuluh, pikiran-pikiran negatif sehingga klien berpikir untuk melakukan bunuh diri. Setelah tadi kita membahas depresi, kita mulai membahas tentang teori yang dikemukakan oleh Frederick Skinner. Sebelum kita membahas teorinya, mari kita berkenalan sepintas dengan Skinner. Skinner dilahirkan pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tahun 1928, Skinner mulai memasuki kuliah psikologi di Universitas Harvard dan meraih doktor pada tahun 1931. Bidang psikologi yang didalami Skinner adalah analisis eksperimental atas tingkah laku. Setelah kita berkenalan secara sepintas dengan Skinner, kita mulai membahas konsep yang dikemukakan oleh Frederick Skinner itu sendiri. Terdapat dua konsep dasar yang paling utama dalam teori operant conditioning, yaitu reinforcement atau peneguhan dan punishment atau hukuman. Selain kedua konsep dasar tersebut, Skinner juga mengemukakan beberapa konsep dasar teori operant conditioning lainnya,
yaitu eksistensi, spontaneous, recovery, generalisasi, diskriminasi, dan shaping. Tapi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini hanya tentang reinforcement dan peneguhan dan punishment atau hukuman. Teori reinforcement atau peneguhan yang dikemukakan oleh Skinner yaitu stimulus yang meningkatkan atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Reinforcement memiliki dua bentuk, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Pada positive reinforcement, menguatkan perilaku dengan cara memberikan stimulus positif segera setelah terjadinya perilaku. Contoh, memberikan apresiasi positif atau pujian ketika klien mau mengungkapkan perasaannya. Negative reinforcement yaitu menguatkan perilaku dengan cara menghilangkan stimulus negatif segera setelah terjadinya perilaku. Contoh, klien akan minum obat secara teratur agar penyakitnya tidak menjadi lebih parah. Berikutnya, tentang teori punishment atau hukuman. Punishment atau hukuman adalah stimulus yang menurunkan atau melemahkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Punishment memiliki dua bentuk, yaitu positive punishment dan negative punishment. Positive punishment melemahkan perilaku dengan menyajikan stimulus asertif segera setelah terjadinya perilaku. Contohnya, untuk menghindari depresi, klien selalu berpikir positif pada masalah yang dialaminya. Yang kedua, negative punishment melemahkan perilaku dengan menghapus stimulus positif segera setelah terjadinya perilaku. Contohnya, klien mau berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitarnya, tidak diberikan apresiasi positif atau dukungan atas tindakannya tersebut. Sekian pemaparan yang bisa saya berikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan atau tindakan pemberian reward dan punishment pada pasien depresi. Mudah-mudahan apa yang disajikan kali ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan, sehingga kita bisa membantu teman-teman atau saudara kita yang berada di sekitar kita yang mulai mengalami bahkan sudah mengalami gangguan depresi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.